Yang kata Nabi SAW, tulang rusuk itu pasti bengkok karena dia memang tugasnya untuk melindungi organ-organ yang ada di dalam. Maka tulang rusuk itu ketika dia bengkok, kalau kalian paksa untuk meluruskannya, dia akan patah, kata Nabi SAW. Tetapi kalau kalian membiarkannya, maka dia akan tetap bengkok. Lalu bagaimana? Rifqan bil qawarir, lembutlah pada gelas-gelas kaca. Dan Nabi SAW memberikan contoh pada kita, misalnya dalam satu kisah, bagaimana beliau SAW itu meluruskan tanpa mematahkan. Riwayat ini sangat terkenal. Pada suatu hari datang tamu-tamu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menemui para tamu ini di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Nabi berbincang dengan mereka di beranda rumah ibunda kita Aisyah. Kemudian terlihatlah tamu-tamu ini oleh ibunda kita Ummu Salamah, istri Nabi SAW, seorang wanita yang cekatan dan sangat lincah dalam menanggapi berbagai keadaan. Dia melihat tamu-tamu ini belum dijamu makanan. Maka bergegas ibunda kita Ummu Salamah menyiapkan makanan yang ada dan meminta jariyahnya, pelayan perempuannya, mengantarkan makanan itu kepada Rasulullah SAW dan tamu-tamunya di rumah ibunda kita Aisyah. Hidangan itu diletakkan di hadapan Rasulullah dan para sahabatnya tersebut, radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Rasulullah pun dengan sukacita mempersilahkan tamunya untuk makan. Tafadhalu, kulu, mari silahkan makan. Di dalam biliknya, ibunda kita Aisyah merasa kedaulatannya telah dilanggar. Ini rumah saya. Ini tamu-tamu diterima Rasulullah di rumah saya. Siapakah gerangan yang berani-beraninya menghidangkan sesuatu kepada mereka tanpa seizin saya? Ini membuat ibunda kita Aisyah keluar dari biliknya dalam keadaan emosi, kemudian mendekati Nabi SAW dan para sahabat yang sedang hendak menyomot hidangan dari piring besar yang digunakan untuk menyajikannya. Aisyah yang terbakar cemburu kemudian marah itu memukul piring yang ada di hadapan Nabi SAW sampai kemudian jatuh, pecah, dan hidangan yang ada dalam piring itu pun berhamburan jatuh. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi tetap duduk tenang, tersenyum, dan menundukkan kepala. Nabi SAW tidak langsung berdiri berkaca pinggang kemudian mengatakan, "Hei, apa ini maksudnya? Kurang ajar sekali kamu istriku, Nah, tidak. Kalau istrinya kurang ajar, suaminya kurang ajar. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan kita kalau sudah menikah itu satu. Aku dan kamu menjadi kita. Tidak lagi aku dan kamu, tetapi kita. Maka Allah menggambarkan hubungan yang paling indah itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu para istri adalah pakaian bagi kalian wahai orang-orang yang beriman dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Jadi pasangan suami istri itu disebut pakaian hubungannya. Karena pakaian itu fungsinya yang pertama melindungi dari segala bahaya dari luar. Melindungi dari serangga dan gigitan-gigitan binatang berbisa, melindungi dari hujan, panas terik, angin dingin, ya, melindungi dari debu-debu, melindungi dari segala hal yang bisa membahayakan. Maka suami dan istri harus saling menjadi pakaian untuk saling melindungi satu sama lain. Yang kedua, fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat, ya, menutupi aib-aib. Maka suami dan istri harus saling menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan, tidak pernah membuka aib kepada yang di luar, dan senantiasa menyelesaikan apa-apa yang menjadi persoalan secara internal terlebih dahulu. Jaga betul, ya, satu sama lain kehormatan pasangannya. Jadi dia tidak melakukan hal yang bisa menjatuhkan kehormatan pasangannya, termasuk tadi yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul stay cool, betul-betul terdiam, duduk, ya, menundukkan kepala dan tersenyum ketika istrinya marah. Tidak menuduh-nuduh, tidak menuding-nuding, tidak mencaci maki, tidak memarahi kepada istri di saat seperti itu. Karena pada saat seperti itu, kalau itu dilakukan,
maka disebut sebagai mematahkan tulang rusuk yang bengkok tadi. Kemudian kita Aisyah lalu masuk ke dalam biliknya. Maka Nabi SAW bergegas turun, memunguti makanan-makanan yang berserakan, mengelap bagian yang kotor dengan ujung gamis beliau, kemudian mengumpulkannya kembali di pecahan piring yang berantakan tadi. Dihidangkan lagi kepada para tamu dan beliau bersabda, "Kulu wal afu gharat ummukum." Silakan makan dan mohon maaf ya tadi ibu kalian hanya sedang cemburu. Bagaimana kemudian suami istri ini betul-betul terikat untuk saling menjaga kehormatan seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya. Qulu wal afu gharat ummukum. Ibu kalian cuma sedang cemburu. Ketika akhirnya ibunda kita Aisyah ada di dalam, beliau menyesal tentang apa yang baru saja dilakukannya, terbawa emosi, terbawa cemburu, terbawa marah, lalu dia membanting piring penuh makanan yang sedang dinikmati oleh tamu-tamu. Maka penyesalannya sangat dalam, rasa di ibunda kita Aisyah kemudian keluar. Dia mendekati Nabi SAW kemudian bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Maksudnya bagaimana untuk menebus kesalahannya yang tadi? Maka Nabi SAW mengatakan, piring diganti piring, makanan diganti makanan. Solutif, tidak gaduh, apa adanya, dan persoalan selesai. Piring diganti piring, makanan diganti makanan. Ini meluruskan tanpa mematahkan. Jadi kalau tadi Rasulullah berdiri berkacak pinggang memaki-maki istrinya gara-gara istrinya banting piring depan tamu, itu namanya mematahkan. Dan kalau Rasulullah SAW ketika ibunda kita Aisyah sudah menyadari kesalahan dan kemudian berkata, terus gimana? Nabi SAW kemudian mengatakan, udah saya nggak usah dipikirkan, pokoknya I love you. Itu namanya membiarkan tetap bengkok. Begitu luar biasanya Rasulullah kemudian memberikan contoh, beliau bersabda, piring diganti piring, makanan diganti makanan. Kembali kepada min anfusikum juga berarti dari jiwa-jiwa. Maka hubungan kita dengan pasangan kita, suami dan istri, dalam kehidupan rumah tangga adalah hubungan jiwa, bukan sekedar hubungan raga semata-mata. Dan hubungan jiwa itu diasasi oleh perkara yang paling penting, itulah kenapa dalam pernikahan, para ulama kita memberikan penekanan tentang kesekufuan dalam agama. Sekufu itu sebenarnya konsep yang diberikan atau diperkenalkan untuk memudahkan adaptasi antara pasangan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Sekufu dalam harta, kalau bisa selisih sosial ekonominya tidak terlalu jomplang supaya bisa mudah saling menyesuaikan. Sekufu dalam jabatan, pangkat, ya mungkin memudahkan untuk bisa bergaul sesuai tingkat pergaulannya. Kalau sekufu dalam rupa, sekufu dalam pendidikan, sekufu dalam hal-hal yang lain. Tetapi para ulama sepakat sebenarnya sekufu yang hakiki yang ditekankan hanya soal iman. Siapapun yang hendak menikah, jadikan iman sebagai pertimbangan utamanya. Karena barang siapa menikahi seseorang karena agamanya dan akhlaknya, maka Allah akan memberkahinya. Tapi siapa yang menikahi atau meninggalkan pernikahan karena alasan yang bukan diridhoi Allah dalam soal agama, maka dia akan berada di titik yang berbahaya. Berada dalam fitnah yang membahayakan. Rasulullah mengatakan, fadfaru bidayatid din taribat yadak. Maka pilihlah, menangkan olehmu pilihan wanita yang beragama, taribat yadak, maka engkau akan beruntung. Jadi jaminan Rasulullah dalam soal beruntung di pernikahan itu adalah pada orang yang memilih pasangannya berdasarkan din, berdasarkan agama. Di dalam pembicaraan tentang wali perempuan juga sebaliknya, yaitu agar menerima pinangan orang yang diridhoi agama dan akhlaknya dinikahkan dengan putrinya. Ini adalah satu garis teguh dan kokoh yang kemudian diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita dalam panduan memilih pasangan. Maka dulu ketika seorang anak diadukan oleh bapaknya, ya Rasulullah, anakku durhaka,
Nabi SAW memanggil si anak dan bertanya, bagaimana engkau ini, kenapa durhaka kepada orang tuamu? Lalu anak itu menjawab, ya Rasulullah, sebelumnya bolehkah aku bertanya, adakah hak anak atas bapaknya? Kata beliau SAW, tentu ada. Apa saja itu? Haknya anak atas seorang tuanya, atas bapaknya itu satu, untuk dipilihkan seorang ibu yang salihah untuknya. Dua, untuk diberi nama dengan nama yang baik yang menggambarkan doa-doa. Yang ketiga, untuk dididik dengan adab-adab Islam. Itu kewajibannya ayah kepada anaknya. Kemudian anak itu berkata, bagaimana ya Rasulullah jika orang tuaku, ayahku ini tidak pernah memenuhi apa yang menjadi hak-hak aku itu? Dia tidak memilihkan ibu yang salihah untukku, dia juga tidak memberi nama yang baik menjadi panggilanku, dan dia juga tidak pernah mendidikkan adab-adab Islam kepada diriku. Ini yang dikatakan oleh anak itu. Maka Nabi SAW berkata kepada ayahnya, sungguhnya engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anak ini durhaka kepadamu. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal punya tips untuk para pemuda supaya dia menolak ataupun menerima pernikahan itu betul-betul karena alasan yang syar'i yang dibenarkan oleh Allah. Yaitu, lihatlah dulu kecantikannya. Jika kecantikan itu membuatmu tertarik, majulah dan kemudian tanyakan agamanya. Kalau agamanya baik, maka kamu nikahi dia. Kalau agamanya kurang baik, maka kamu tinggalkan. Dengan begini, kamu telah meraih cara yang kemudian bisa membuatmu mendapatkan keridhaan Allah. Karena tadi dipilih karena agama. Sementara akan menjadi masalah kalau sudah merasa yakin dulu dengan agamanya pasti baik. Oh, anaknya baik kok, agamanya pasti baik. Ternyata kemudian ketika dilakukan perkenalan, dia melihat parasnya, penampilannya, apa-apa yang ada pada pasangannya, calon pasangannya ini tidak sesuai dengan harapannya tentang hal-hal yang sifatnya fisik. Maka dengan itu dia lalu mundur. Nah, kalau dia mundur dalam keadaan demikian, maka tentu mundurnya dalam perkara yang kemudian sudah diatur, dan itu bisa mundurnya menjadikan penyebab ketidakridhaan Allah karena tadi dia memilih untuk membatalkan bukan karena alasan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi min anfusikum azwaja, dari jiwa, maka al arwahu junudun mujannadah, ma ta'arafa minha talafa wa ma tanakara minha talafa. Kata Nabi SAW, arwah itu seperti pasukan yang dibariskan dalam kesatuan-kesatuan. Apabila dia mendapatkan sosok yang mata arafa minha talafa, yang saling mengenal, maka mudah baginya untuk saling bertaut, mudah baginya untuk saling sepakat, mudah baginya untuk saling tersambung. Wa ma tanakara minha talafa, dan bagi yang tidak saling mengenal, bagi yang tidak saling memahami, mengetahui, ikhtalafa, tentu dia akan menjadi sebab dia berpecah, menjadi sebab dia bercerai-berai, menjadi sebab dia kemudian tidak bisa bersatu. Itu yang kita fahami dari ruh. Ruh itu seperti pasukan dalam kesatuan. Maka penting untuk menyatukan antar ruh dalam kehidupan pernikahan, juga di antaranya kesamaan dalam iman, kesamaan dalam memandang hidup, memandang mati, memandang hidup sesudah mati, memandang yang hidup dan yang mati, dan memandang benda hidup maupun benda mati di alam semesta. Itulah yang diperbuat oleh iman. Cara untuk mempersepsi segala sesuatu ada dalam iman. Nah, ini yang kemudian kita sangat bisa harapkan untuk menjadi muntalak penting dalam kehidupan pernikahan, yaitu dengan kesamaan iman. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Bahasanya Allah telah menciptakan untuk kalian dari jenis kalian sendiri pasangan. Nah, pasangan ini tentu
adalah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi dalam pemahaman kita tentang jodoh, tertulis di Lauhil Mahfuz, dan kemudian kita diperintahkan untuk mengikhtiarkannya. Kalau kita memilih mengikhtiarkannya dengan jalan yang diridhai oleh Allah, maka jadilah dua. Ya juga pernikahan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita menempuh jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjemput jodoh kita itu, tentu juga akan terasa dampaknya dalam kehidupan di dunia maupun nanti di akhirat. Jadi ini Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu pemahaman yang penting untuk kita tekankan tentang bagaimana Allah telah menciptakan untuk kita pasangan dari diri kita sendiri, yang dengan itu jodoh menjadi cermin diri kita. Jodoh menjadi cermin bagi diri kita. Ya, al-mu'min mir'atul mu'min, karena memang mukmin itu suka bercermin. Ya, mukmin yang satu menjadi cermin bagi mukmin yang lain. Ya, kalau kita bercermin, teman-teman yang insya Allah, kalau kita menemukan hal yang error di dalam bayangan yang ada di cermin, manakah yang kita perbaiki terlebih dahulu? Bayangan yang ada di dalam cermin ataukah kita yang sedang berkaca di situ? Kita yang sedang berkaca. Itulah hakikat tadi, al-mu'minu mir'atul mu'min. Mukmin itu cermin bagi saudara mukmin yang lainnya. Artinya kalau seorang mukmin melihat pada diri saudaranya, orang-orang yang bersama kerabat-kerabatnya ini, kalau mereka merasa ada satu hal yang penting untuk perhatikan dengan seksama dalam hal ini gitu ya. Maka ya, dari situ dia melihatnya secara utuh dan menyeluruh. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pernikahan ini menjadi satu hal yang begitu agung dan tinggi nilainya di sisi Allah, yang menjadi tanda kebesaran Allah tadi, ketika yang tertulis di Lauhil Mahfuz ini dijemput dengan ikhtiar yang diberkahi oleh Allah, jadilah dia sebuah keluarga yang agung. Kalau dia melanggar berbagai hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengikhtiarkannya, tentu juga akan ada konsekuensi yang diterima. Nah, dia adalah tanda kebesaran Allah karena dia akad suci, meminjam asma Allah Subhanahu wa taala untuk menghalalkan sesuatu yang mulia. Dia telah dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akad nikah ini, manusia itu sejak diciptakannya Adam dan istrinya. Di surga ketika belum mengenal akad-akad yang lain, ya, manusia itu diperkenalkan oleh Allah dengan akad nikah. Belum ada jual beli, pinjam meminjam, apalagi musyarakah, mudharabah, salam, ya, murabahah dan sebagainya, tetapi ada akad yang disebut sebagai akad nikah. Maka dalam Al-Qur'an Al-Karim, pernikahan disebut sebagai mitsaqan ghalidha atau perjanjian yang berat. Nah, perjanjian yang berat ini, kata mitsaqan ghalidha, sebenarnya dalam Al-Qur'an hanya muncul 3 kali. Pertama, untuk menyebut perjanjian antara Allah dengan para Rasul Ulul Azmi. Yang kedua, untuk menyebut perjanjian antara Allah dengan Bani Israel sampai Allah mengangkat gunung Tursina atas kepala mereka. Dan yang ketiga, untuk menyebut perjanjian yang disebut akad nikah. Itu disebut sebagai mitsaqan ghalidha. Perjanjian antara Allah dengan para Rasul Ulul Azmi, yaitu agar mereka tetap menyampaikan risalah apapun yang harus mereka hadapi. Apapun tantangan yang harus mereka hadapi, mereka pun terus berdakwah. Itulah perjanjian yang disebut mitsaqan ghalidha. Yang kedua, Allah mengangkat gunung Tursina di atas Bani Israel, mengambil perjanjian dari mereka. Ini juga begitu agung, maka tidak kalah agung dari kedua perjanjian itu disebut dengan nama yang sama, yaitu mitsaqan ghalidha, adalah perjanjian yang disebut akad nikah. Maka sebagian ulama mengatakan seberapa tinggi seorang menjunjung
kemuliaan akad nikahnya, sebesar itu pula dia akan mendapatkan keberkahan dari pernikahannya. Semakin kita menjaga dan menjunjung tinggi ya pernikahan, maka semakin besar insya Allah keberkahan yang bisa kita raih dari kehidupan rumah tangga, keluarga dari pernikahan tersebut. Ini yang kemudian azwajan, pasangan hidup ini Allah jadikan litaskunu ilaiha, supaya kamu merasakan sakinah dengan kehadirannya. Nah, apa sebenarnya makna sakinah ini? Sebagian ulama menafsirkan kata litaskunu ilaiha dalam surah Ar-Rum ayat ke-21 ini dengan yang pertama litastaifu biha, supaya kamu bisa menjaga kesucian dirimu dengan kehadirannya. Yang kedua walita tofu ma'aha, supaya kamu bisa membangun atifah atau ikatan lahir batin dengan kehadirannya. Yang ketiga walitamilu ilaiha, supaya kamu bisa cenderung di dalam hati, pikiran dan perasaan bukan lagi aku dan kamu tetapi kita. Yang keempat walitatmainu biha, supaya kemudian bisa merasakan itminan atau ketentraman, atau ya ketentraman itu hadir ketika bersama saling menguatkan dalam ketaatan, maupun ketika kemudian masing-masing menjalankan tugas sehingga harus berjauhan, maka tentram karena saling menitipkan pasangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sakinah. Jadi litastaifu biha, yang pertama sakinah itu tentang supaya kamu bisa menjaga kesucian dirimu dengan kehadiran pasanganmu. Maknanya pertama-tama sakinah bukan soal tidak pernah bersuara tinggi atau tidak pernah berkonflik, beda pendapat yang bisa berujung cekcok, bukan. Pertama-tama sakinah adalah soal kehadiran istri bisa mencegah atau menjaga suaminya dari dosa-dosa dan perbuatan keji. Dan sebaliknya kehadiran suami bisa mencegah istrinya dari melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting dan mendasar dari konsep tentang sakinah, yaitu supaya kemudian kita terjaga dalam ketentraman, karena ketentraman itu adalah buah dari zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah, mencegah dari maksiat, mencegah dari terjatuh ke dalam perbuatan keji dan nista, dan akhirnya adalah kita mendapatkan litastaifu biha, menjaga kesucian diri sebagaimana ya telah dituntunkan untuk kita. Litastaifu biha, supaya kita mampu menjaga kesucian diri kita dengan kehadiran pasangan kita. Yang kedua adalah walita tofu ma'aha, supaya kamu bisa membangun atifah atau ikatan lahir batin antara dirimu dengan pasanganmu. Ikatan lahir batin tentu dari lahir sampai batin. Yang dari lahir seperti dicontohkan oleh Nabi SAW, maka yang namanya ikatan pernikahan itu seperti kalimat tauhid, la ilaha illallah. Bahwa kita menafikan segala sesuatu yang selain kita berhak atasnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kita nafikan segala sesuatu yang kita tidak berhak, lalu kita isbat, kita tetapkan ya pada diri kita apa yang sudah dihalalkan Allah untuk kita. Kalau kalimat tauhid la ilaha, tidak ada sesembahan, ya, menafikan semuanya, illallah, kecuali Allah, untuk melakukan tasbit atau menetapkan al-isbat tentang siapa yang kita sembah. Dalam kehidupan rumah tangga, godaan bisa juga ada dimanapun, tetapi yang menawar segala godaan itu adalah apa yang diikat dengan ikatan halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan Nabi SAW keluar dari rumah salah satu ummahatul mukminin dalam keadaan rambut beliau basah dan selesai dari mandi jinabah. Kemudian beliau menemui para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan bersabda kepada mereka, apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan seorang wanita yang dijadikan syaitan sebagai penggoda baginya, lalu dia merasa tertarik dengan wanita itu, maka hendaklah dia pulang untuk menemui istrinya. Karena pada istrinya terdapat segala sesuatu yang ada pada wanita itu, hanya saja lebih suci dan berpahala. Ini yang kemudian menjadi pegangannya. Dan walita tofu ma'ah ini, membangun atifah ini juga sampai kepada perkara-perkara yang sifatnya batin.
Bagaimana mengungkapkan cinta dan memelihara cinta di antara suami istri. Bagaimana Rasulullah SAW memberi contoh memiliki panggilan sayang untuk istri-istrinya. Bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan memberikan perhatian, mengalokasikan waktu ya kepada para istri. Nabi SAW adalah orang yang sering memberikan hadiah, ya, sering memberikan apa-apa yang kemudian dibutuhkan dalam menyuburkan hubungan di antara masing-masingnya. Ini adalah satu perkara yang sangat penting di dalam kehidupan rumah tangga. Mengungkapkan cinta secara verbal, mengungkapkannya kepada orang-orang yang kita cintai, ya, ini adalah sebuah ibadah. Kalau kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu saja, ya Allah itu Maha tahu isi hati, Allah tahu kita cinta atau tidak kepadanya, tetapi Allah masih memerintahkan kita talafuz. Allah masih memerintahkan kita untuk melafalkan atau mengungkapkan cinta kepadanya itu secara verbal dengan kata-kata. Dijelaskan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim kalimat kenal, Alhamdulillahirabbil alamin kalimat cinta, Ar-Rahmanirrahim kalimat harapan, Malik Yaumiddin kalimat takut. Dan keimanan kehambaan seseorang sempurna dengan perkara-perkara ini. Ia mengenal, ia mencintai, ia mengharapi dan juga bahkan takut kepadanya. Itu kita pelihara. Jadi alhamdulillahirabbil alamin itu ungkapan cinta. Dan sehari semalam ternyata kita masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengungkapkan cinta kepadanya secara verbal itu paling tidak 17 kali. Alhamdulillahirabbil alamin adalah ungkapan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan ungkapan cinta kita kepada pasangan kita, istri kita, suami kita yang tidak tahu isi hati, yang tidak bisa menebak-nebak apa yang ada dalam jiwa. Jadi perlu sekali kita untuk mengungkapkan cinta tersebut secara verbal. Meskipun mungkin ada yang berpendapat cinta kan yang penting buktinya, bukan kata-kata. Tapi di dalam pemahaman kita, kata-kata juga tidak kalah penting. Yang berikutnya adalah hitamilu ilaiha, supaya muyul kecenderungannya nanti adalah juga kepada pasangannya dan kepada anak keturunannya. Jadi kalau dulu sebelum menikah ada kuliner yang lezat, ya kita punya uang, pengen beli, pengen makan, segera digas. Ya, digas menuju ke tempatnya untuk jajan makanan tersebut. Tapi begitu menikah ternyata semuanya berubah. Yang kita pikirkan pertama-tama adalah yang di rumah makan apa ya? Itu yang kita kemudian pikirkan ketika melihat makanan. Itulah mengapa ibu-ibu itu kalau snack pengajian, snack arisan selalu dibawa pulang. Karena ini settingnya adalah tadi, ya, muyul kecenderungan, yakni ketika kita kemudian merasa ini bukan hanya soal aku, tapi tentang kita. Kemudian di dalam litamilu ilaiha itu juga tentu kita senantiasa memprioritaskan orang-orang yang kita cintai untuk mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Sehingga dengan begitu kita bisa saling mengerti tanpa bicara, bahkan saling memahami tanpa kata-kata. Karena tadi ada ikatan yang sangat kuat, ya, dan sekaligus adanya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik tadi. Jadi hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, litamilu ilaiha. Yang keempat, walitatma'innu biha. Supaya kamu merasakan itminan, ketentraman dengan kehadiran pasanganmu. Tentram ketika bersama, saling menguatkan di dalam ketaatan kepada Allah. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, sungguhnya Allah merahmati seorang suami yang bangun untuk qiyamul lail. Dia bangunkan istrinya untuk qiyamul lail. Kalau istrinya ini tidak mau bangun, maka dia percikan air dengan lembut ke wajahnya. Dan Allah juga merahmati seorang istri yang bangun untuk qiyamul lail, dia bangunkan suaminya juga untuk qiyamul lail. Kalau suami tidak mau bangun, maka dia percikan air dengan lembut ke wajahnya. Ini yang menjadi dasar hubungan yang sangat luar biasa dalam memadukan kebaikan-kebaikan di dalam diri dan keluarga kita semuanya.
itminan, ketentraman. Juga ketika berpisah saling menitip kepada Allah. Ya, aku titipkan engkau kepada Allah, sayangku. Aku titipkan engkau kepada Allah, anak-anakku. Ini karena ketentraman ketika kita menitipkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan. Dan Allah menjadikan di antara kalian, wahai para suami dan istri, itu ada mawaddah, cinta yang bergelora. Kalau sakinah itu cinta yang menenteramkan, kalau mawaddah sebaliknya, cinta yang kemudian bergelora, memberikan semangat dalam kehidupan, memberikan satu dinamika yang dahsyat dalam kehidupan pergaulan tadi di antara suami dan istri. Wa ja'ala bainakum mawaddah, dan Allah menjadikan di antara kalian ada mawaddah. Maka untuk mencapai kualifikasi mampu memberikan mawaddah yang baik itu, jadi antaranya adalah dengan ilmu. Karena ilmu setelah komitmen adalah kekuatan utama sebuah ikatan pernikahan. Artinya pernikahan dimulai dengan komitmen yang digantungkan dengan asma Allah, yang tidak boleh lepas sebagai doa-doa. Ilmu yang kemudian mengokohkan ini menjadi penguat dasar-dasar yang memberikan inspirasi kepada masing-masing untuk bertindak sesuai dengan hal-hal yang sifatnya ilmiah. Maka dikatakan oleh sebagian pakar bahwa banyak rumah tangga bermasalah bukan kurangnya cinta, tapi kurangnya ilmu. Karena rumah tangga ini ya komitmennya kokoh, saling mencintai sebenarnya, tetapi karena tanpa ilmu, maka ada yang menjadi terluka. Ada suami merasa sangat mencintai istrinya, tetapi istrinya merasa dia dicuekin, didiamkan, disia-siakan, ya. Ini tidak didengarkan, ini yang dirasakan oleh pasangan. Sebaliknya ada seorang istri yang mengaku sangat mencintai suaminya, tetapi suaminya kemudian merasa dia tertekan dan tertindas oleh istrinya. Dua-duanya adalah bentuk ekspresi cinta, tetapi karena tadi tidak dilandasi dengan ilmu, tentu akan menjadi sumber masalah di kemudian hari. Jadi penting untuk memahami ilmu antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Dulu kita didoktrin bahwa kita harus mencintai orang lain sebagaimana sebagaimana kita ingin dicintai. Kita ingin mencintai orang lain sebagaimana kita ingin dicintai. Itu empatik gitu ya. Apa maunya kita, itu pula yang kita perlakukan kepada orang. Tetapi ternyata ini tidak berlaku dalam kehidupan rumah tangga. Artinya, karena berbeda. Tadi yang kita sebutkan, cintailah orang lain sebagaimana dirimu ingin dicintai. Itu pasti ya, berlaku kalau kemudian dalam hubungan persahabatan antara laki-laki dengan laki-laki, hubungan pertemanan antara perempuan dengan perempuan. Ini berlaku. Cintai orang lain sebagaimana kau ingin dicintai. Tetapi kalau dalam kehidupan rumah tangga, dia menjadi tidak berlaku karena ada perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar antara laki-laki dan perempuan yang menjadikan cara mencintai laki-laki tidak sama dengan cara mencintai perempuan. Di sini kita memahami bahwa ada perbedaan misalnya dalam belahan otak kiri dan kanan laki-laki dan perempuan. Otak kanan laki-laki dan perempuan sama-sama, otak kiri dan kanan ini sama-sama terhubung oleh jaringan yang disebut sebagai corpus callosum konon. Nah, jumlah corpus callosum ini konon pada laki-laki sedikit dan lebih ada banyak pada perempuan. Maka apa konsekuensinya? Menurut sebagian ahli, konsekuensinya menjadi cara berpikir yang berbeda. Kalau laki-laki, cara berpikirnya seperti obat nyamuk berputar ke dalam. Kalau perempuan, berpikirnya seperti obat nyamuk berputar keluar.
Tentu hal ini diciptakan Allah dengan dimaksudkan supaya bertemu di titik tengah, supaya bertemu ya di keseimbangannya. Tapi kadang-kadang ini yang membuat tidak nyambung. Suami ketika dia berpikir, maka berpikir dengan berorientasi solusi. Kalimatnya laki-laki di dalam pembahasan pasti berbunyi, ayo kita fokus dulu pada masalah yang satu ini, jangan melebar kemana-mana dulu ya. Yuk kalau kita bisa selesaikan segera, karena kita fokus menyederhanakan masalah dan mencari solusi. Itu di dunia laki-laki. Dunia perempuan tidak demikian. Dia akan mengajukan protes, tolong jangan suka menyederhanakan masalah ya. Masalahnya sebenarnya itu kompleks, dan ini ada beberapa hal yang perlu untuk kita simak. Ya, ini semuanya ada hubungannya, ini semuanya ada korelasinya. Jadi harus kita temui. Jadi ada perbedaan yang sangat mencolok dalam hal ini dalam mendekati masalah. Laki-laki punya orientasi solusi, perempuan orientasinya adalah pandangan yang holistik menyeluruh supaya jangan sampai salah langkah. Itu saling menguatkan dan melengkapi sebenarnya. Tapi tidak jarang menjadi sumber ya, pertengkaran, persoalan ya, yang ada pada kehidupan rumah tangga. Kemudian perbedaannya juga adalah perbedaan dalam menghadapi tekanan-tekanan yang terjadi. Ya, para pakar mengatakan laki-laki itu kalau dia menghadapi masalah dia akan memilih menyendiri, berkontemplasi dan merumuskan solusi. Dan sebaliknya perempuan kalau ada tekanan, ada masalah yang berat, maka yang dia butuhkan adalah bahu untuk bersandar. Dan curahan isi hati yang didengarkan dan dia merasa dimengerti. Itu yang dibutuhkan. Sangat berbeda. Maka bisa terjadi salah paham dan bisa meruncing menjadi konflik. Misalnya suami pulang dari kantor dan memang lagi ada masalah di kantor. Tubuhnya diempaskan ke sofa, tasnya dilempar, sepatunya dilepas dengan kaki, tidak pakai tangan. Kemudian dia posisikan dirinya di sofa seperti ini. Istri yang solihah pasti tahu suaminya sedang ada masalah, maka dia pun akan bertanya, ada masalah apa mas? Suami, karena punya prinsip, lebih sedikit orang yang tahu, maka akan lebih cepat masalah itu bisa diselesaikan. Karena makin banyak orang yang tahu, berarti makin banyak yang terlibat dan masalah itu akan semakin merajalela. Kalau laki-laki, lebih baik masalah itu dipikirkan sendiri sampai selesai. Demikian pula dia merasa akan menjadi satu aib, ya, satu cacat baginya sebagai laki-laki. Kalau kemudian dia punya masalah sebegitu saja, apa-apa sedikit-sedikit cerita. Bapak sedikit-sedikit bilang sama istrinya. Itu akan merasa dia sebagai seorang yang sangat lemah. Nah, maka apa yang terjadi tadi? Istrinya terus mengejar. Mas, aku kan kalau ada masalah juga cerita sama kamu. Masa kamu gak mau cerita sama aku? Kemudian suaminya berkata lagi, udah tadi ini kan cuma masalah kantor. Kamu gak perlu tahu. Makin tersinggung istri. Kenapa memangnya? Kenapa aku gak boleh tahu? Suaminya dalam hati berpikir, dia sebenarnya kasihan dengan istrinya. Urusannya di rumah sudah banyak. Ngurusi anak, ngurusi PAUD, ngurusi pengajian, ngurusi berbagai hal. Gitu ya. Kalau sampai ditambah lagi tentu akan menjadi hal yang berat bagi istrinya. Maka dia memilih menyimpannya sendiri. Istrinya tanya, karena aku kalau ada masalah juga cerita sama mas. Kenapa mas gak mau cerita sama aku? Suaminya bermaksud baik. Tidak menceritakan, itu berarti tidak ingin menambahi beban. Tapi di dunia wanita ternyata tidak menceritakan berarti tidak percaya. Maka ketika suaminya tidak mau cerita, istrinya mengatakan, oh jadi mas gak percaya sama aku. Akhirnya terjadi cekcok, pertengkaran. Karena ketidakfahaman tentang ilmu, bagaimana merespon apa yang dilakukan oleh pasangan kepada diri kita. Kemudian
Yang berikutnya rekan-rekan insya Allah hadirin hadirat semuanya adalah bagaimana kemudian kita di sini melihat ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini sebagai perkara-perkara yang senantiasa penting untuk dipelajari dan dikaji. Ya, tadi dari cara berbicara muncul juga dan cara berbicara berbeda. Dari cara berpikir ini yang lebih-lebih tidak terlalu muncul, tapi ini akan menjadi sangat penting di masa yang akan datang. Caranya mempertahankan hubungan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu seperti ombak lautan, kalau pasang ya pasang, kalau surut ya surut. Laki-laki itu menjaga hubungan seperti karet gelang. Kalau terlalu kendor harus dikencangkan, kalau terlalu kencang harus dikendorkan. Gitu. Di dalam aktivitas dan interaksi sehari-hari seorang laki-laki berhitung. Maknanya berhitung, kalau aku sudah nemenin kamu selama sekian jam, aku punya dong waktu untuk diriku selama sekian menit. Sebaliknya wanita itu membulatkan. Ya, kalau kamu mencintaiku harus berada di sini sekarang dan selamanya. Itu membulatkan. Maka suami heran ketika satu saat dia terlambat, dia menjemput istrinya 5 menit. Ya, telat 5 menit itu disikapi dengan oleh istrinya dengan marah. Beberapa hari yang lalu dia juga telat 2 jam dan marahnya ketika sang istri ini dijemputnya telat 2 jam, dengan marahnya ketika dijemput telatnya cuma ya mungkin 5 menit, itu kemarahannya sama. Kata suami, harusnya nggak adil. Kamu kemarin ketika aku telat 2 jam marahnya begini. Masa sekarang telatnya 5 menit juga marahnya begini? Kata para pakar itu karena laki-laki menghitung, perempuan tidak. Laki-laki yang menghitung ya berapa yang akan diberikan sebagai reward ataupun punishment terkait satu hal gitu ya. Harusnya kalau telat 5 menit itu, kata laki-laki, marahnya ya 1/12 daripada kalau telat 1 jam gitu. Tapi kok ini sama saja? Ya karena tadi wanita membulatkan. Yang terpenting bagi wanita, kamu telat. Telat itu nggak tahu 1 jam, setengah jam, 20 menit, 10 menit, 5 menit. Telat itu fatal. Gitu ya. Itu yang difahami oleh wanita. Laki-laki tadi berhitung. Kalau nggak ada segini nggak apa-apa. Ini perbedaannya. Beda pula di dalam mengkomunikasikan ide, gagasan, sesuatu ya yang kemudian akan diberikan sebagai sumbang salam kepada pasangan. Beda dalam cara memberi masukan, beda dalam berbagai hal, bisa sangat berbeda. Maka ini perlu diharmoniskan. Ya, di antara pengharmonisannya adalah dengan berkomunikasi, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Konon para salafus saleh kita menghabiskan malam pertama setelah pernikahan mereka untuk berkomunikasi dengan pasangannya. Riwayat tentang Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar pada zamannya, ketika dia menikah dengan istrinya, maka dia memanfaatkan malam pertama untuk bicara hati ke hati dalam segala aspeknya tentang kehidupan pernikahan mereka. Jadi istrinya tanya, ya, kamu sukanya dimasakin apa? Kalau pagi apa saja yang harus disiapkan? Kalau pulang dari kerja apa saja yang harus disiapkan? Gitu ya. Kalau sedang marah sebaiknya aku ngapain? Apa ikut marah? Apa jewer kuping? Apa melarikan diri? Ya. Atau mempertanyakan ya, mana di antara tamu-tamu yang bisa kita terima di beranda, mana pula yang kemudian boleh kita ajak ke ruang tamu, mana pula yang kemudian kita minta untuk makan bersama di ruang makan, mana pula yang hanya atau mau bahkan diizinkan untuk menginap di tempat tersebut gitu ya. Kalau kamu sedang marah, sebaiknya apa yang aku lakukan ya? Tolong sampaikan kepadaku. Ini semuanya akan menjadi bahan kajian yang sangat-sangat bermanfaat bagi pasangan untuk menilai pasangannya, untuk ya membangun keakraban dengan pasangannya dan sebagainya. Karena tadi ya adanya satu
komunikasi yang dengan komunikasi itu kita tidak perlu menebak-nebak. Kenapa kita tidak perlu menebak-nebak? Karena memang menebak-nebak itu rentan berprasangka dan prasangka itu rentan berdosa. Maksudnya adalah ketika kemudian suami istri ini hidup dalam rumah tangga lalu hanya diam-diaman, tidak saling mengkomunikasikan aspirasi dan gagasan. Lalu dia merasa dengan pengalamannya sendiri di keluarganya. Misalnya di keluarganya dia tiap hari, tiap pagi dibikinkan kopi, disediakan snack. Kok istrinya enggak? Ternyata karena istrinya berasal dari latar kebudayaan yang berbeda. Yang bapak ibunya semuanya bekerja, yang kemudian mereka bisa mandiri masing-masing. Ya. Bapaknya pagi-pagi bikin sarapan sendiri biasa, bikin kopi sendiri biasa. Nah, si suami yang merasa dulu di rumah saya kalau pagi ibu saya bikinin bapak saya kopi dan menyiapkan kudapan-kudapan. Ini kok enggak? Harusnya tuh dia sudah tahu. Nah, kalau harusnya dia sudah tahu, ini akan menjadi prasangka yang berbahaya. Karena memang pada hakikatnya tidak ada yang sudah tahu, karena ini menggabungkan pernikahan itu bukan cuma dua individu, tapi dua keluarga, dua kebudayaan yang berbeda, dua hal yang kemudian patut sangat kita syukuri gitu ya, berbeda gitu. Ini yang kemudian penting untuk kemudian diketahui. Jadi berkomunikasi, menyampaikan aspirasi-aspirasi, bicara, karena kita tidak akan terjebak di dalam prasangka-prasangka karena perbedaan-perbedaan yang tadi ada. Yang berikutnya setelah kita kemudian melakukan banyak komunikasi dan pasangan, tentu kita harus bersiap untuk dalam kehidupan rumah tangga mewujudkan rahmah, cinta yang mengutamakan siapa yang dicintai dibanding dirinya sendiri. Yang cinta itu ya mengerti sebelum dijelaskan, memaafkan sebelum diminta, ya, memberi perhatian yang paling berharga dan seterusnya. Ini yang kemudian senantiasa harus dijaga di dalam sebuah rumah tangga, mengupayakan yang terbaik, memberikan yang terbaik kepada pasangan dan keluarga kita dari segala sesuatu yang bisa kita ikhtiarkan, kita upayakan. Sekiranya demikian yang dapat kita sampaikan dalam kajian kita sore hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.